Jadi dalam proses pembuatan kompos kita melewati beberapa tahap. Yang pertama ada tahap pengumpulan daun kering. Jadi di pembuatan kompos itu kami menggunakan dua, daun kering dan ranting-ranting pohon. Di sini kami ada dua jenis komposnya. Ada yang dibuat dari sisa makanan dan ada yang dibuat dari dedaunan. Jadi prosesnya itu untuk daun kering, setelah pengumpulan daun kami melakukan penggilingan. Penggilingan terjadi 3 tahap. Yang pertama penggilingan kasar, sedang, dan yang terakhir itu penggilingan halus. Setelah melakukan penggilingan, kami melakukan fermentasi. Sebelum melakukan fermentasi, kami menyirami dulu dengan cairan E4 agar mempercepat fermentasi kompos. Kemudian waktu dalam fermentasi itu kurang lebih 1 bulan. Setelah melewati proses fermentasi, kemudian daun itu pun kami giling kembali sampai halus kembali, sampai bisa dibilang kompos. Mungkin cuma itu. Selamat pagi, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat atau mendaur ulang kertas bekas dari kertas yang sudah dipakai menulis. Jadi tahapan dari pembuatan itu, pertama kita kumpulkan dulu kertasnya secukup mungkin. Setelah terkumpul, kita mensobek-sobek kertas tersebut sekecil inilah. Kalau sudah banyak, kita isi ke dalam blender. Setelah diisi di dalam blender, nyalakan blendernya dan dicampurkan dengan air putih. Setelah itu dimulailah di blender. Setelah dilakukan di blender, kita menyimpan hasil blenderan tadi tersebut. Setelah itu kita ambil jaringan kertas. Setelah kita ambil, kita mengambil kembali kertas yang sudah di blender tadi, dimasukkan ke sini. Setelah dimasukkan di sini, kita masukkan lagi ke kaca, contohnya kaca seperti ini. Setelah dimasukkan ke kaca tersebut, dilakukan pengeringan atau pembuangan air. Setelah dilakukan pembuangan air, kita boleh, kalau sudah kering, kita boleh membuang atau mengangkat saringan tersebut dari kertas tadi. Lalu setelah diangkat saringannya, kita jemur di panas matahari selama 1-2 jam. Setelah dijemur, kita angkat kembali kertas tersebut untuk kita simpan, diolah lagi, dibuatkan menjadi seperti goodie bag contohnya. Ya, mungkin cuma itu saja informasi dari pembuatan kertas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi baik, perkenalkan, nama saya Fatir Samsudin Ahyad dan teman saya Ilham dan Iswayudi. Kami di sini melakukan kegiatan pembuatan ekobrik. Kita melakukan pembuatan ekobrik untuk mengurangi sampah, terutama itu pada sampah plastik atau pembuangan dari kedai-kedai atau dari siswa sendiri. Kami melakukan pembuatan ekobrik untuk membuat produk. Yang pertama itu produk kursi. Jadi kita membuat produk kursi agar kita bisa duduk nyantai dan juga menggunakan sampah plastik. Jadi baik,
Pertama-tama itu kita melakukan pengumpulan sampah plastik. Jadi saya dan teman-teman melakukan pengumpulan plastik secara bertahap. Jadi pertama kami melakukan pengumpulan plastik, mencari plastik kayak pembungkus mie, plastik tempat roti, dan plastik snack. Jadi plastik yang begini kita masukkan ke dalam botol. Dan botolnya pun bisa bermacam-macam, asal sejenis. Contohnya ini botol teh pucuk. Jadi contohnya itu botol teh pucuk. Jadi kita masukkan ke dalam, dan kita bisa menggunakan besi atau pipa-pipa, asal bisa untuk memadatkan plastik yang ada di dalam botol. Karena apabila plastik ini padat di dalam, ekobrik akan jadi. Karena ini ekobrik akan padat seperti batu dan bisa tahan lama. Kayak yang dilakukan oleh teman-teman saya sedang memadatkan plastik di dalam botol. Pada saat sudah jadi, ini sudah keras kayak batu, sudah keras. Kemudian kita sambung, tapi cara sambungnya itu kita menggunakan baut. Kenapa kita menggunakan baut? Supaya pada saat penyambungan ekobrik itu cepat, praktis, dan tahan lama. Kalau kita menggunakan lem, prosesnya itu membutuhkan waktu yang lama karena kita harus menunggu lemnya itu padat, kering. Pada saat sudah tersambung, kita mulai menyatukan. Kita satukan dan menyatukan beberapa ekobrik. Contohnya yang sudah jadi itu kayak ini. Ini alhamdulillah sudah jadi sekitar 80%. Tinggal penambahan plaster atau penambahan lakban untuk mengerat ekobrik ini. Jadi baik, mungkin cuman ini tentang ekobrik yang kami lakukan setiap pembelajaran selesai, karena ekobrik juga membuat lingkungan kita bersih, karena plastik sekarang sudah banyak. Jadi kita gunakan untuk kegunaan yang baik, bukan sampah kita lihat. Jadi sampah kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Mungkin cuma itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.